Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, masih dalam suasana pembelajaran daring karena memang keadaan yang menyertai kita, dan sekali lagi ini tidak kita jadikan sebagai penghalang bagi kita untuk tetap terus semangat dalam rangka kita belajar, menuntut ilmu, dan terus dalam rangka kita mengupayakan selalu meningkatkan frekuensi atau kadar keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita. Nah, anakku sekalian, mudah-mudahan walaupun dalam keadaan seperti ini kita mengadakan pembelajaran daring, harapan kita tentu kita tetap mendapatkan pertolongan, mendapatkan kekuatan dari Allah SWT, mendapatkan naungan gitu, sehingga senantiasa setiap saat kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan berbagai anugerah yang layak diberikan kepada kita sebagai hamba Allah, bagi manusia, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sekali lagi harapan kita, apa yang telah kita niatkan bersama, kita lakukan bersama, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang ada di rumah, baik di pertemuan yang kedua ini kita akan memahami Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan ada hadis-hadis pilihan nanti yang terkait tentang kompetisi dalam kebaikan. Tujuan pembelajaran kita tadi sudah disampaikan juga sebetulnya secara global, baik di pertemuan ke-1, kedua, dan ketiga. Itulah barangkali yang menjadi target kita dalam pembelajaran itu. Namun tidak ada salahnya kalau Bapak kembali mengingatkan bahwa yang menjadi tujuan pembelajaran itu atau yang menjadi indikator pencapaian dalam kompetisi, yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa dalam hal ini di pertemuan yang kedua membahas khusus tentang kompetisi dalam kebaikan. Baik, itu sebagai perintah agama gitu. Jadi terbiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, bersikap kompetitif dalam kebaikan. Ini kita lebih spesifik ke situ. Sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Taubah ayat 105. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, membaca dengan baik, dengan tartil Quran surat Al-Maidah ayat 48 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian yang keempat adalah menyebutkan artinya khusus surat Al-Maidah ayat 48 tersebut itu. Lalu kemudian yang berikutnya, yang kelima, menjelaskan makna isi Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang keenam, mendemonstrasikan hafalan. Ini kita fokuskan ke surat Al-Maidah ayat 48 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Nah, kemudian yang ketujuh, menampilkan contoh perilaku taat pada ini. Tadi di pertemuan yang pertama kemarin sudah ya taat pada aturan. Sekarang di pertemuan yang kedua ini tentu lebih mengarah kepada kompetitif dalam kebaikan. Kemudian yang kedelapan, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang ke-9, menyajikan keterkaitan antara perintah
berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, tadi jelas sudah kita sampaikan yang menjadi target pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita yang kita kemas dengan indikator pencapaian kompetensi gitu. Nah, sekilas barangkali bisa Bapak sampaikan tentang peta konsep, barangkali merupakan penegasan karena di pertemuan yang pertama sudah disampaikan bahwa kita akan memahami makna perintah Allah. Khusus jadi di pertemuan yang kedua ini membahas atau memahami tentang Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis yang terkait tentang kompetisi dalam kebaikan. Lalu kita mencoba mengkaji tentang ketentuan dan dasar hukum dari kompetisi dalam kebaikan itu. Kemudian kita mencoba mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Lalu kita akan mengkaji juga tentang bentuk-bentuk perilaku dalam kompetisi dalam kebaikan. Nah, ini semua itu yang menjadi pola hidup yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus dalam hal ini yang menjadi kajian kita tentang surah Al-Maidah ayat 48. Baik, anakku sekalian, kita langsung, dan Bapak berharap kalian semua di rumah membuka mushafnya masing-masing dan mari kita mengkaji, menelaah bersama-sama Quran surat Al-Maidah ayat 48. Sekali lagi, surat Al-Maidah ayat 48. Ini khusus mengkaji tentang kompetisi dalam kebaikan. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wala tatabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alnakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat. Illallah marji'ukum jami'a payunabi'ukum bima kuntum bihi tahtalifun. Shadaqallahul azim. Kita terjemahkan Al-Maidah ayat 48 itu. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah, kemudian ada hadis yang mari kita, dan silahkan Anda juga persiapkan tentu di rumah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari
nomor 7062 dan Muslim nomor 129. Ini terkait dengan kompetensi dalam kebaikan. Tadi ayatnya telah kita temukan, yakni Al-Maidah ayat 48, sementara hadisnya itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 7062 dan Muslim nomor 129. An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu idza rada abdi an ya'mal sayyi'ata fala taqtubuha alaihi hatta ya'malaha fa in amilaha faqtubuha bimisliha wa in tarakaha min ajli faqtubuha lahu hasanah wa idza arada ay ya'mala hasanah falam ya'malaha faqtubuha lahu hasanah fa in amilaha faqtubuha lahu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ah, yang artinya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika hambaku bertekad melakukan kejelekan, janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Jika ia melakukan kejelekan tersebut, maka catatlah satu kejelekan yang semisal. Jika ia meninggalkan kejelekan, satu kebaikan. Jika ia meninggalkan kejelekan tersebut karenaku, maka catatlah satu kebaikan untuknya. Jika ia bertekad melakukan satu kebaikan, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Sekali lagi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada di nomor 7062 dan Imam Muslim nomor 129. Insyaallah ini masuk kategori hadis yang sahih, hadis yang memang sangat kuat, sehingga perlu kita jadikan sebagai salah satu rujukan khusus dalam berkompetisi dalam kebaikan itu. Nah, anak sekalian, kajian tentang identifikasi tajwid silahkan kalian lakukan sendiri, itu ya, lakukan sendiri di rumah, tentu dengan berpedoman kepada tadi surat Al-Maidah ayat 48. Silahkan ditelaah, dilihat dari awal sampai ke akhir dengan cara nanti yang mengandung ketentuan hukum tajwid itu digarisbawahi, kemudian ditentukan apa namanya hukum itu, terus digarisbawahi dulu dari awal sampai akhir, kemudian dikasih nomor 1, 2, 3, 4 terus sampai ke bawah, bila mungkin sampai ke 100 atau ke 1000. Nah, kemudian nanti di bawahnya, di bawah ayat itu baru kita kasih keterangan. 1, hukumnya apa? Lalu yang kedua, hukumnya apa? Ini berarti sangat mengacu kepada tadi apa yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dan ini banyak karena memang ayatnya panjang begitu. Silahkan kalian lakukan sendiri identifikasi tajwid itu, dan Bapak mendoakan mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan yang datang dari Allah sehingga bisa melakukan apa yang tadi diperintahkan, yakni identifikasi tajwid. Jadi sekali lagi mengacu pada surat Al-Maidah ayat 48, digarisbawahi mana yang memiliki hukum tajwid.
garis bawahi satu persatu, terus dari awal sampai akhir, kemudian dikasih nomor urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu di bawah kita kasih keterangan 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya itu. Nah, ini barangkali untuk mematangkan kita khususnya kalian dalam pemahaman dan implementasi tentang ilmu tajwid gitu. Nah, kemudian anakku sekalian, kajian tentang kompetisi dalam kebaikan yang tadi dalam istilah Al-Quran itu adalah fastabiqul khairat. Ini harus kita pahami bahwa ada memang beberapa ketentuan atau dasar hukum itu. Nah, apa itu? Harus kita pahami dan kita sadari. Yang pertama adalah apa? Agar hidup manusia berkualitas, maka manusia wajib menerapkan konsep berkompetisi dalam segala bentuk kebaikan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia yang selamat dan bahagia adalah manusia yang mengikuti seruan iman. Iman senantiasa mengajak manusia untuk taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan membiasakan diri beramal soleh dan akhirnya bisa menghantarkan manusia kepada kebahagiaan. Ini dua hal yang menjadi ketentuan dan dasar hukum dalam berkompetisi dalam kebaikan. Jadi sekali lagi ingat, pahami baik-baik betul-betul bahwa agar hidup manusia berkualitas, maka di sini manusia wajib menerapkan konsep berkompetisi dengan siapapun dan dimanapun kita berada gitu. Tentu kompetisi yang kita lakukan ini adalah harus sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan dan Rasul-Nya begitu. Nah, sebagai bentuk yang contoh yang enteng dan ringan, tentu kalian ketika di rumah kompetisinya dengan anggota keluarga yang lain, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Refleksinya adalah ketaatan kita kepada Allah, wujudnya kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Mari kita adakan kompetisi itu. Siapa yang lebih tepat waktu dalam melaksanakan sholat itu? Siapa yang sering bolos itu? Ini tentu tidak akan kita lakukan kebolosan itu, karena ini sudah menjadi konsekuensi kita bahwa dalam kondisi apapun sholat ini merupakan kewajiban kita. Bahkan orang bijak itu akan menganggap bahwa sholat menjadi suatu hal yang dibutuhkan dalam hidup kita gitu. Sehingga kita bisa melakukan hal itu dengan kompetitif dengan anggota keluarga yang lain begitu. Pun dalam hal-hal ibadah yang lain, bukan hanya sholat gitu. Nah, di sekolah kita pun bisa berkompetisi dan harus berkompetisi dengan yang lain, dengan teman-teman kita. Gak apa-apa, silakan, dan itu lumrah, bahkan memang harus dikerjakan dalam prestasi akademik. Misalkan kalau semester ini kalian mendapatkan prestasi yang belum mencapai 3 besar, maka harus dijadikan target. Semester depan akulah yang harus nomor 1 begitu. Dan insya Allah yang lain, termasuk orang yang mendapat peringkat prestasi akademik yang ranking 1, dia akan legowo, dia akan menerima kalau itu memang dilakukan secara baik, secara sehat kompetisi itu begitu. Nah, ini barangkali sebuah keadaan dan memang harus kita lakukan begitu. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia begitu. Ada dinamika begitu.
Ada dinamika begitu. Lain halnya kalau kita berada di tempat yang sama aja itu. Dari waktu ke waktu itu aja yang kita raih, yang kita rasakan begitu. Dari semester 1 ke semester berikutnya tidak ada perubahan, ini barangkali sesuatu yang harus kita rasakan sebagai kerugian bagi kita begitu. Nah ini maksud dari bahwa manusia memang kalau ingin berkualitas maka dia wajib menerapkan konsep berkompetisi dengan siapapun, tentu dengan jalan yang baik dan benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya begitu. Nah kemudian yang kedua tadi tegaskan selamat dan bahagia. Ini dua hal yang memang akan kita raih, akan kita capai, karena yang menjadi medianya adalah tadi apa itu yang dikatakan dengan iman. Iman insya Allah akan lebih mendorong kita, mengajak kita kepada ketaatan dan patuh hanya kepada Allah begitu. Ini sesuatu yang harus kita pertahankan terus itu. Kita pelihara terus dan kita terus kembangkan. Kita bina iman kita itu. Jangan sampai lenyap. Naudzubillah, summa naudzubillah imidalik begitu. Kalau sudah lenyap di hati kita, lenyap di kolbu kita, ini sebuah kerugian yang luar biasa besarnya, fatal sekali itu. Nah oleh karena itu dalam rangka kita membina iman yang tadi senantiasa ada upaya mengajak kepada taat dan patuh kepada Allah, ini kita coba membiasakan diri beramal soleh, dari akhirnya insya Allah bisa mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Ini menjadi ketentuan dan dasar hukum tentang kompetitif dalam kebaikan. Anakku sekalian, ada 4 hal yang menjadi ciri seorang itu akan meraih kebahagiaan. Kalian harus paham betul itu, harus ada betul. Jadi ternyata ketika seorang akan meraih kebahagiaan itu ternyata ada 4 ciri yang mengiringinya begitu. Yang pertama, manusia yang senantiasa melihat orang di atasnya itu ini dalam urusan akhirat gitu. Ini yang pertama. Kalau sudah dilakukan oleh kita ini, kita selalu melihat ke atas. Ingat dalam urusan akhirat ini. Wah, ternyata yang lain lebih rajin sholatnya, lebih sering berjamaahnya, lebih sering tepat waktunya begitu. Pun dalam hal-hal ibadah yang lain, saumnya misalkan bukan hanya yang wajib tapi yang sunnahnya pun, Seninnya, hari Kamisnya, bahkan ada yang kelihatan oleh kita mencoba melakukan upaya saum. Nabi Daud alaihissalam konon ini merupakan saum yang terbagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik. Maka ketika melihat orang yang seperti itu, inilah kita harus menengok ke atas, karena ini adalah urusan akhirat begitu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya perasaan iri dan harus dijadikan target. Kita harus bisa seperti orang itu begitu. Nah ini makna berarti insya Allah kalau sudah kita punya perasaan itu, apalagi kita lakukan, maka insya Allah akan bisa diraih kebahagiaan itu. Ini yang pertama, urusan akhirat kita lihat ke atas. Sementara yang kedua, anakku sekalian, adalah ciri orang yang akan meraih kebahagiaan itu manusia yang senantiasa dia melihat orang di bawahnya dalam urusan dunia. Lain ternyata, berbalik arah. Kalau urusan akhirat kita melihat orang lain ke atas, yang ada di atas kita, sementara dalam urusan dunia kita melihat ke bawah. Artinya apa? Di sini yang harus dikedepankan dan harus menjadi skala prioritas kita adalah perilaku syukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Inilah kata kunci yang pas
Kalau kita ingin selamat, ingin bahagia, baik itu di dunia dan akhirat, dalam urusan dunia. Insya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Tadi ingat, ketika kita merasakan seperti ini, kok saya nggak punya apa-apa ya? Yang ada juga hanya sepeda, misalkan kita memiliki, kita melihat orang lain, teman kita, sepeda pun dia nggak punya, gitu. Kemana-mana dia jalan kaki, nyekermen begitu, ya. Nah ini, tentu dengan melihat kondisi teman kita, tetangga kita, orang lain seperti itu, maka kita akan alhamdulillah ya Allah, kita punya, walaupun punya sepeda, tapi insya Allah bisa kemana-mana dengan menggunakan sepeda itu, akan lebih cepat ketimbang orang lain yang berjalan kaki kemana-mana atau nyekermen gitu. Bagi yang sudah punya mobil satu, walaupun jelek, mobilnya butut, tentu ini kata bijak yang memang harus keluar adalah bersyukur alhamdulillah, walaupun butut punya kita. Tetangga kita, teman kita nggak punya dia mobil itu. Jangankan yang bagus, yang butut itu nggak punya dia. Malah sepeda motor pun nggak punya, sepeda pun nggak punya. Nah ini suatu yang memang jadi motivasi bagi kita, bahwa sekali lagi sesuai dengan ciri yang kedua, orang yang akan meraih kebahagiaan adalah ketika dalam urusan dunia dia melihat orang lain di bawahnya, begitu. Inilah tuntunan yang ada dalam syariah kita, sehingga insya Allah dalam keadaan seperti apapun yang kita rasakan, kita nikmati, dan pada akhirnya kita syukuri, begitu. Ini yang kedua. Insya Allah tidak ada upaya berkeluh kesah, apalagi kita aral begitulah ya. Kemudian apalagi sampai kita mencari jalan pintas yang jelas-jelas Allah tidak menyukai jalan itu. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik, itu jangan kita lakukan. Artinya tetap, kalau kita ingin melakukan perubahan-perbaikan, silakan lakukan. Allah pun telah mempersilahkan itu semua itu. Dengan cara berdoa, Allah sudah memerintahkan pada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada kata Allah, senantiasa akan aku kabulkan, begitu. Tentu ini kita lakukan dengan penuh kesabaran dan jangan lupa sholat, begitu. Nah ini. Lalu yang ketiga, anak sekalian, ciri seorang yang akan meraih kebahagiaan itu adalah manusia yang tidak pernah melihat kebaikan yang pernah dia lakukan. Ingat, kalau sudah itu kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, apalagi yang gede, selalu kita ingat, selalu kita ingin diekspos, sudahlah, itu akan terjerumus kepada yang namanya riya. Yang namanya riya itu sudah ditentukan, divonis oleh Rasulullah sebagai syirkul asghar, syirik kecil gitu. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Sudahlah, kalau kita ikhlas, apapun itu kebaikannya, menolong orang, memberikan orang sesuatu, begitu, apapun itu, termasuk hal yang memang paling berharga dalam hidup kita, barang itu kita cintai, kita berikan pada orang lain, sudahlah, nggak perlu kita terpancing untuk bisa mengungkit-ungkit kebaikan itu. Apalagi ini terang-terangan dilakukan di hadapan mereka, di hadapan publik. Sudahlah, nilai keikhlasan itu hilang, hancur lebur itu. Kita terjebak oleh yang namanya riya tadi itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga ini yang ketiga, manusia yang tidak pernah melihat kebaikan yang pernah dilakukan itu. Apapun itu, ingat. Jadi nilai keikhlasan di sini yang menjadi taruhannya, begitu. Kalau kita pengen tahu gambaran keikhlasan, anak sekalian, ini ada kaitannya dengan yang tiga itu, tidak pernah melihat, tidak pernah mengungkit-ungkit kebaikan, maka sebagai contoh yang real, yang sering kita lakukan adalah ketika orang BAB itu, mohon maaf,
orang BAB, Bapak kira siapapun dia dan dari kalangan manapun, itulah gambar keikhlasannya nampak. Dia tidak akan pernah mengungkit-ungkit, dia tidak akan pernah melihat, memikirkan, apa itu yang keluarnya, jangan-jangan, enggak. Lepas dia, itulah gambaran keikhlasan. Mudah-mudahan kita demikian gitu. Lalu yang keempat, manusia yang tidak pernah melupakan kesalahan yang telah berlalu sampai ia bertaubat. Sekecil apapun kesalahan, jangan lupa iringi dengan ucapan istighfar. Sadar kita akan kesalahan itu dan segera bertaubat kepada Allah. Tidak melakukannya lagi, menjauhi perbuatan itu dan iringi dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Inilah barangkali etikanya demikian. Nah, jadi kalau sudah urusan akhirat kita melihat ke atas, lalu urusan dunia kita melihat ke bawah, kemudian dia tidak pernah melihat, mengungkit-ungkit kebaikan, akan tetapi selalu ingat pada kesalahan yang pernah dia lakukan, maka ini menjadi 4 ciri orang itu segera akan meraih kebahagiaan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya sekalian, ada juga refleksi di sini. Tadi refleksi itu kan perwujudan yang pada akhirnya mengerucut ada beberapa yang menjadi cirinya itu. Refleksi sikap kompetitif dalam kebaikan. Ini yang pertama, memperbanyak amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Ini target kita, ingat. Karena dalam pemahaman keagamaan itu bukan semata-mata dipahami oleh kita, lalu diyakini oleh kita, tapi yang jauh lebih penting adalah amaliyah ibadah kita itu. Inilah, sehingga insya Allah kualitas manusia pun nanti akan sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya amal ibadah atau amal soleh kita itu. Bahkan konon katanya yang menjadi penentu kita masuk ke neraka atau masuk ke surga, ini dia yang menjadi penentunya begitu. Lalu yang kedua adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang munkar. Ini pun harus jadi target kita. Sekecil apapun kemunkaran, kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, maka kita harus jauhi begitu. Jangan sampai dilakukan begitu. Hindari begitu. Ini sekali lagi harus jadi target. Jangan sebaliknya. Ketika ada kemaksiatan, ada perbuatan munkar, malah kita nyebur ke situ, ikut bergabung, lalu kita mendompleng sama-sama berbuat kemungkaran. Ini yang tidak diharapkan tentunya begitu. Nah, ini yang kedua adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang munkar. Kemudian yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal kebaikan. Ini jelas erat kaitan dengan yang pertama tadi, yang memperbanyak amal soleh. Oke, yang keempat, iri terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Ternyata ini walaupun kita secara sekilas mungkin Islam sangat membenci orang yang memiliki sifat iri begitu, namun ternyata ada iri yang ditolerir, bahkan dianjurkan begitu, dan itu harus kita lakukan, yakni iri terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dan kita merasa tertarik ingin melakukannya begitu. Ini kemudian yang terakhir, yang kelima, menjadi lebih taat. Ini yang menjadi refleksi sikap kompetitif dalam kebaikan, menjadi lebih taat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah rendah hati. Rendah hati, ingat, tapi bukan rendah diri, jauh sekali berbedanya. Rendah hati dia, gak sombong, gak mentang-mentang gitu. Kemudian dia tulus dan santun kepada semua orang. Inilah 5 refleksi yang memang harus kita lakukan sebagai cerminan sikap kompetitif dalam kebaikan.
Nah, kemudian yang berikutnya ada dua hal yang merupakan ciri orang yang melakukan kompetitif, atau dalam istilah agama Al-Quran adalah fastabiqul khairat. Yang pertama adalah mengutamakan dan menyegerakan untuk beramal soleh, yaitu segala perbuatan yang diwajibkan maupun yang disunahkan, gitu. Disegerakan, jangan ditunda-tunda, gitu. Ketika kita mau sholat, sudah terdengar suara azan, bahkan tidak cukup satu masjid, beberapa masjid sama nadanya azan, itu panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Kenapa tidak kita kejar keadaan itu, menjawabnya, lalu kita merespon dengan segera melakukan sholat, begitu. Kalau kita menunda-nunda, ini berarti sama sekali tidak ada upaya bagi kita untuk melakukan yang namanya fastabiqul khairat. Kita tidak kompetitif dengan orang lain, begitu. Sementara yang lain kita melihat rame-rame mengejar kerumunan orang dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Ketika suara kumandang azan terdengar, kita beralih, tentu tidak diharapkan ini. Jadi yang menjadi ciri orang melakukan kompetitif atau fastabiqul khairat adalah mengutamakan dan menyegerakan untuk beramal soleh, begitu. Tadi contohnya sudah jelas, kumandang azan sudah terdengar, segera kita tinggalkan aktivitas yang sifat duniawi, lalu untuk menyeru panggilan Allah tadi itu, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Lalu yang kedua, anakku sekalian, yang kedua adalah menghindari segala perbuatan maksiat, yaitu segala perbuatan baik yang bertentangan dengan ketentuan agama atau melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Ini pun harus jadi target dalam kehidupan kita. Dan ternyata ciri orang yang berkompetitif, berfastabiqul khairat, itu dia. Bentuk apapun yang merupakan kegiatan maksiat kita tinggalkan. Perzinahan, melakukan judi, meninggalkan apa yang menjadi kewajiban yang telah Allah tetapkan dan berlaku pada kita, itu juga maksiat, itu namanya, begitu. Inilah dua ciri tadi orang yang berfastabiqul khairat. Yang pertama adalah dia senantiasa mengutamakan dan menyegerakan untuk beramal soleh, perbuatan yang wajib maupun yang disunahkan. Lalu yang kedua, menghindari dari perbuatan maksiat ini. Nah, ini kemudian yang berikutnya ada contoh amal soleh untuk meraih fastabiqul khairat. Ada dua. Yang pertama, menyegerakan bertaubat. Tadi ketika kita melaksanakan sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun yang namanya pelanggaran di hadapan Allah, maka segerakan bertaubat, begitu. Minta ampun, sadari betul itu. Nah, ini contoh amal soleh dalam rangka kita berfastabiqul khairat, begitu. Segerakan bertaubat. Secara lisan kita ucapkan astagfirullahaladzim, kita mohon ampun kepada Allah. Dan berikutnya targetnya adalah tinggalkan, tidak melakukan perbuatan itu lagi dalam hidup kita, gitu. Kemudian yang kedua adalah bersemangat beramal soleh untuk memperoleh karunia Allah. Seperti apa? Kita melaksanakan ibadah wajib, sholat berjamaah, puasa kemarin alhamdulillah, mudah-mudahan kita full 1 bulan ya. Yang laki-laki atau yang akhwat, sementara yang ikhwan, sementara yang akhwat perempuan biasa mungkin itu karena ada 1 minggu atau beberapa hari mendapatkan halangan, dan Bapak ingatkan untuk segera dilakukan pembayaran utang itu, jangan ditunda-tunda itu. Segerakan, ingat, sebelum kita lupa, itu. Nah, kemudian yang kedua, bersemangat melaksanakan ibadah sunnah.
yang diaplikasikan dengan melakukan kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salat wajib tadi jelas, kita iringi dengan yang sunnahnya itu, baik yang sunnah rawatib itu, yang qobliyah ba'diyah, atau yang nawafil yang berdiri sendiri, sholat duha. Ini penting sekali dalam hidup kita. Kemudian tahajud, luar biasa ini fadilahnya atau keabdolan tahajud itu sunnah tapi memiliki makna kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lakukan itu. Kemudian yang ketiga, senantiasa ingat kepada Allah dengan mendawamkan zikir kepada Allah baik dengan lisan maupun zikir dalam hati, zikir kolbu namanya itu. Dan yang keempat adalah tolong menolong, dan yang kelima ada itu menuntut ilmu. Nah, terakhir anak sekalian, ini kita harus dipahami, sadari bahwa ada 3 hikmah dari sikap kompetitif dalam kebaikan. Yang pertama, hikmah itu adalah kualitas hidupnya jelas akan terus meningkat dia kalau berani berkompetisi dengan orang lain, dengan siapapun begitu. Selama dalam kebaikan sesuai dengan yang Allah perintahkan dan Rasulnya, maka itu dia kualitasnya akan terus meningkat gitu. Lalu yang kedua, menjadi manusia yang terbaik, yang menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia dialah orang yang memiliki manfaat, kebagusan di mata orang lain tentunya gitu. Kemudian yang ketiga, hikmah dari sikap kompetitif itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal amal kebaikan yang maksimal. Nah, itulah 3 hikmah dari sikap kompetitif dalam kebaikan. Nah, kemudian yang terakhir sekali ini anak sekalian, dari yang tadi disampaikan barangkali ada 2 substansi. Nah, ini sebagai resume atau rangkuman. Yang pertama, agar hidup manusia menjadi berkualitas, maka manusia harus senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada keterkaitan yang erat antara ketaatan umat Islam sesuai Quran surat Al-Maidah ayat 48, kemudian Quran surat An-Nisa 59, dan Quran surat At-Taubah 105 dengan sikap dan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, yang berikutnya ini sebagai tambahan saja, ada beberapa kamus istilah. Yang pertama, fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua ada istilah kompetitor, yakni orang yang melakukan kompetisi. Andalah sebagai kompetitor yang ulung, yang punya semangat yang tinggi, giroh yang bagus seperti itu. Itu kompetitor Anda. Lalu yang ketiga ada kompetisi, itu berarti persaingan gitu. Nah, sebagai tugas anak sekalian, mengiringi pembelajaran di pertemuan yang kedua ini, tadi sudah disampaikan ada upaya yang harus kalian lakukan untuk mengidentifikasi tajwid ya. Tadi caranya sudah disampaikan. Lalu di sini pun ada tugas yang lain. Yang pertama, sebutkan bentuk perilaku kompetitif dalam kebaikan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Itu masing-masing 5 poin lah, supaya ada keseragaman begitu. Lalu yang kedua, tentukan asbabun nuzulnya dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang ketiga, cari hadis lain yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan itu. Oke, selamat berdiam di rumah sambil kita tetap melaksanakan
berbagai aktivitas kita, baik status kita sebagai hamba Allah, sebagai pelajar, juga sebagai yang lainnya, begitulah. Yang penting kita harus sadar betul sebagai hamba Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah itu. Sebagai warga sekolah, kalian sebagai pelajar juga harus apa kita melakukannya, begitu. Tentu tidak lain adalah belajar begitu. Inilah tugas yang silahkan mudah-mudahan kalian kerjakan. Selamat bertemu nanti di pertemuan yang berikutnya. Di bab pertama ini nanti masih ada satu pertemuan lagi, insya Allah membahas tentang memahami Quran surat At-Taubah ayat 105, begitu. Demikian, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan tentu ada manfaatnya buat kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.